menunjukkan ekspresi berseri-seri, akhirnya Gisel Anastasia mengaku sedang dekat dengan Wijaya Saputra. Beredarnya foto saat ia tertangkap kamera sedang berada di sebuah lapangan basket di Surabaya juga diakuinya. Ia tak ingin berpura-pura apalagi sembunyi-sembunyi sedang menjalin kedekatan dengan pembasket yang populer dipanggil Wijin itu. Itu mah bukan ketangkep, emang kita jalan menyerahkan diri. Soalnya kalau ngomong ketangkep kesannya kan sembunyi-sembunyi ya. Sedangkan aku tuh orang yang paling tidak bisa untuk berpalsu-palsu, berbohong-bohong, capek gitu loh. Jadi memang aku nih apa adanya begini. Hubungan yang mengarah ke pertalian asmara itu juga diakui oleh Wijaya Saputra. Hanya saja mereka sepakat tidak bisa menjelaskan sejak kapan mulai jadian. Gisel bahkan sangat tersipu saat ditanya kapan ditembak Wijin sehingga beberapa kali menyembunyikan wajahnya meski sambil tertawa. Nah, aku mah bingung kalau ngomongin jadian atau gimana gitu sih. Belum ditembak sih sampai sekarang ngomong jadian. Malu banget gak sih mama ngomong begini? Malu. Suruh dong. Iya, udah pergi bareng-bareng. Maksudnya untuk obrolan itu udah banyak obrolannya. Cuman memang kalau ngomong jadian-jadian itu kan kayaknya itu udah lama banget gitu ya. Lu jadian. Malu ah. Kita lagi deket. Zaman sekarang kan mana ada sih nembak-tembakan lagi. Ayo lu pada kalian juga kan sama kan. Mana sih nembak-tembakan ya kan? Tapi PDKT lagi deket. Kita lagi deket. Baru-baru aja. Jalinan cinta Gisel dan Wijin memang sangat mengejutkan semua orang. Sebab hubungan mereka terjalin hanya berjarak 1 bulan setelah Gisel resmi bercerai dengan Gading Martin. Tentang hal itu, Gisel memahami asumsi publik yang heran dengan keputusannya membuka hati hanya 1 bulan setelah menyandang status janda. Pasti sih aku wajar juga kadang-kadang nempatin diri ya jadi netizen yang budiman gitu. Oh ya pantas mungkin mereka juga bingung kok kayaknya baru putusan apa segala macam terus tiba-tiba udah jalan punya teman dekat lagi gitu. Nah, aku memaklumi dan mengerti gitu kebingungan mereka, cuman ya mungkin aku perlu speak up for myself juga kalau memang sebenarnya kalau kita sadar nggak sadar di lingkungan kita ini sebenarnya jenis orang juga banyak dan berbeda-beda macam-macam. Oh ya, saya kira itu haknya dia karena ya harus move on saya kira. Ya haknya dia, saya kira dia berhak untuk bahagia. Sikap Gisel yang seperti tak ingin lama-lama larut dalam kesedihan pasca bercerai adalah karakter yang ia sebut bawaan. Sejak dulu ia memang bukan tipikal yang mengurung diri jika sedang menghadapi kepedihan hidup. Baginya bercerai tidak harus disesali berlarut-larut sebab yang utama ia tidak melupakan status serta posisinya sebagai ibu bagi anaknya. Nah kalau aku memang ini nggak tahu mesti malu atau bangga, tapi emang dari zaman dulu aku tuh kalau misalnya untuk masalah relationship itu memang udah gitu. Untuk membuka diri ke orang lain tuh memang bukan yang tipikal yang mengurung diri apa nggak mau kenal ini takut ini enggak. Cuman makanya kalau misalnya orang ada tuh yang bikin aku emosi waktu itu bilang katanya trauma, katanya mau fokus sama game dan karir, tapi udah pacaran lagi. Aku nggak pernah bilang lo aku trauma pacaran. Coba kamu bahas lagi deh semua kapan pernah ditanyain. Even aku masih ingat sekali pas yang kita habis putusan ditanyain sama kamu kan trauma nggak? Trauma untuk pernikahan pasti untuk memulai hubungan yang terus untuk mikirin nikah pasti mikir 1000 kali. Kemampuan Gisel membuka hati kemudian menemukan tambatan hati yang baru merupakan upaya mencari kebahagiaannya sendiri. Ia merasa tidak sedang berbuat jahat kepada siapapun karena memang memiliki hak untuk bahagia. Apalagi membuka hati dengan cepat juga tidak menyakiti siapapun, termasuk Gading Martin yang sudah menjadi mantan suaminya. Istilahnya untuk mencari kebahagiaan sendiri dengan ternyata berkenalan orang baru, nggak disangka-sangka ternyata ada yang mungkin cocok, nggak disangka-sangka ada yang satu frekuensi, nggak disangka-sangka ada yang bisa memenuhi apa yang aku ternyata kemarin-kemarin ini kurang misalnya begitu. Terus apakah itu membuat aku menjadi satu orang yang jahat gitu, sementara aku melakukan itu di luar setelah semuanya selesai gitu. Nah kalau emang ternyata kecepatan aku untuk move on mungkin lebih cepat dari orang-orang, apa itu jadi ngebuat aku orang jahat? Soal gerak cepat sehingga segera move on lalu menemukan sosok baru yang mengisi hatinya, bagi Gisel adalah sebuah proses yang sesungguhnya tidak bisa disebut tiba-tiba. Selama ini yang dilihat publik hanya jeda antara putusan cerai dengan jalinan hatinya dengan Wijin yang tidak lama. Jadi kalau mau dibilang cepat move on,
ya sebenarnya bukan cepet-cepet banget juga gitu. Cuma memang secara hati dan segala macam kita kan udah bulat gitu. Tapi kan diurus ini itu baru putusan memang baru Januari kemarin. Pas Januari kemarin putusan, Februari awal kenal orang baru begitu. Terus ternyata emang ada yang nyambung frekuensinya dan segala macam. Mungkin terjadi maju lebih cepat dari yang seperti orang-orang harapkan atau gimana. Aku nggak tahu apakah harus minta maaf atau bagaimana gitu. Cuman menurutku ini yang aku lakuin. Tapi begitulah, meski belum genap sebulan, hubungan Giselle dan Wijin agaknya sudah sangat serius. Wijin menyebut tidak ada yang tahu akan seperti apa bentuk hubungan mereka ke depan, tapi sudah pasti dijalani dengan sungguh-sungguh. Seperti kata Giselle, mereka menjalin hubungan yang lebih dekat dibanding dengan teman-temannya yang lain. Nggak tahu lah bahasanya, tapi yang pasti udah ada obrolan ke arah emang untuk berkenalan lebih dekat daripada teman-teman yang lainnya. Pokoknya lagi deket lah. Masalahnya selanjutnya nanti doain aja. Sekarang ya kita lagi deket. Masalah serius nggak seriusnya ya siapa sih nggak mau serius ya kan? Kan toh ya salah apa? Kita sama-sama single toh, ya kan? Gitu. Sebagai pasangan, Giselle dan Wijin saling melempar pujian. Bagi Wijin, Giselle adalah sosok yang sangat menyenangkan. Sementara itu bagi Giselle, Wijin merupakan sosok yang mampu membuat hari-harinya bahagia. Wijin juga orang yang bisa memberi support dalam segala hal. Jadi baiknya adalah dia sangat bisa ngerti keadaan semuanya. Yang paling penting bisa support secara keseluruhan sih. Bisa jadi pawang. Misalnya aku lagi naik turun mood dan segala macam. Perhatian, ya kan dia juga baik dan orangnya kan supel ya, nggak sombong ya. Ya kan kalian tahu sendiri kan, ya kan gitu. Pokoknya doain aja. Ya orang baru deket gimana sih? Iya, jalanin dulu aja kan ini kan maksudnya kan kedepannya kan nggak ada yang tahu ya. Saya sih maunya sih baik-baik aja, ya kan. Hubungan Giselle Anastasia dengan Wijaya Saputra tentu saja tidak luput dari pengamatan Gading Martin. Apalagi perceraian Gading dan Giselle memang baru terjadi pada Januari lalu. Menurut Giselle, mantan suaminya itu juga sempat bertanya tentang hubungannya dengan Wijin. Mas Gading nanya waktu itu, terus kan nanya, non lagi deket ya? Terus aku waktu itu bilang, waktu itu memang nanyanya pas masih awal-awal, masih baru kenal, yang pulang dari Surabaya yang masuk akun itu pertama. Terus aku langsung bilang, baru ngeker-ngeker mas gitu. Ketawa dia, hahaha. Gitu. 2 bulan menjadi janda, lalu akankah Giselle segera menikah lagi? Tapi tahun ini, amit-amit ya kalau semuanya baik-baik terjadi dan gak ada musibah lagi, jangan tahun ini lah. Jangan dong, nanti mama saya jantungan lah. Kasian lah. Kan bahagia. Ya pelan-pelan memang nggak ada yang nggak mungkin, nggak berani ngomong aneh-aneh, takut nanti ngejilat udah lagi. Nggak pernah ngejilat udah, takut dibilang ngejilat udah sendiri. Tapi yang pasti aku maunya pelan-pelan, berproses, meyakini semuanya. Berbeda dengan Giselle yang melakukan gerak cepat membuka hati, Gading Martin terlihat lebih santai. Meski ada sejumlah gosip yang menyebut ia sedang dekat dengan seorang wanita, tapi belum ada yang pasti benar. Tapi menurut sang adik, Gading memang belum ingin membuka hatinya kembali. Saya nggak dengar ya, tapi ya bersyukur kalau dia udah move on ya memang. Enggak, kayaknya kalau yang di Nepal, kalau siapapun yang di Nepal itu teman semua. Gini ya, mungkin ada beberapa pemberitaan Giselle sudah mendapatkan pasangan baru mungkin ya. Cuman ini jadi kayak kalau Gading ingin langsung pengen membuka hati kayak perlombaan aja sih. Jadi dia kayak lebih santai sih, kayak emang mau jalanin sama teman-temannya, YouTube-nya dia, emang dia fokus sama YouTube-nya, sama project-projectnya. Kalau misalkan emang ada yang dekat, bisa jadi. Terus aku biasa emang kalau ke dia ngompor-ngomporin, kayak kemarin pergi ke Nepal. Dia ada story ini siapa? Yo, itu siapa? Yang mana? Cantik loh, mukanya baik apa gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.